Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Yulia Listiari. Kali ini aku mau buat donat bomboloni Vla Cafe tanpa mixer, tanpa ulen, dengan metode autolisis. Pasti pada penasaran ya? Yuk kita buat sama-sama. Buat teman-teman pecinta donat, kalian pasti gak bakal capek-capek lagi untuk ngulenin donat. Dan yang gak punya mixer, kalian bisa coba teknik ini ya. Walaupun tanpa ulen, tapi ini donat super lembut seperti squishy. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Teman-teman, aku mau ngasih tahu sedikit kenapa sih donat aku bisa selembut itu walau tanpa ulen dan tanpa mixer. Karena aku menggunakan metode autolisis. Apa itu autolisis? Autolisis adalah gabungan dari bahasa Yunani yang memiliki arti sendiri atau terpisah. Lalu metode autolisis merupakan teknik pencampuran antara tepung dan air dalam adonan roti yang diikuti dengan jeda waktu yang sangat lama. Secara kasat mata, adonan akan terasa lebih lembut dan kalis elastis. Begitu ya teman-teman, maaf kalau sedikit penjelasannya agar mudah dimengerti ya. Lanjut ke pembuatannya. Siapkan wadah, aku pakai tepung protein sedang sekitar 150 gram ya, dan aku pakai tepung protein tinggi sekitar 200 gram. Jadi tepungnya aku campur. Kenapa? Karena kalau tepung protein sedang itu buat melembutkan, tapi kalau tepung protein tinggi itu agar cepat mengembang ya. Tapi opsional, terserah kalian mau tepung protein tinggi semua juga nggak apa-apa. Aku pakai susu cair sekitar, ini susu cairnya habis yang full cream, jadi aku cuma pakai 65 ml dan dilanjut air putih biasa, jadi total 170 ml, dan susu bubuk 2 sendok. Lalu aku mau bikin ngelarutin gulanya terlebih dahulu. Gulanya aku pakai 3 sendok makan, dilarutkan ke dalam susunya tadi, susu cair plus air ditambah pasta vanila agar wangi. Lalu diaduk dan aku tambah 1 butir telur. Aduk sampai rata ya. Kita aduk tepungnya dan susu bubuknya tadi. Lalu aku buat lubang tengahnya. Aku masukkan air susu tadi sedikit demi sedikit. Kalau bisa airnya jangan sekaligus dituang semua ya. Kita lihat konsistensi adonannya itu kebanyakan air atau malah kurang air. Jadi kalian bisa tahu nanti pas di akhirnya ya. Cukup kita aduk menggunakan spatula aja ya teman-teman. Oh iya teman-teman, ini aku ngerjainnya di saat maghrib ya. Jadi nanti bakal aku diemin semalaman, aku tutup, kita taruh di dalam kulkas ya. Nanti kita buka lagi sekitar jam 9 atau jam 8 pagi ya teman-teman. Dadah, kita tinggal tidur dulu. Tara, ini dia udah jam 9 pagi ya teman-teman. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Antara tepung dan air sudah menjadi gluten dan hampir mendekati kalis ya teman-teman, tapi belum dikasih ragi dan margarin. Kita kasih raginya terlebih dahulu, tapi raginya nggak saya kasih butiran-butiran seperti itu. Raginya mau saya jadikan pasta. Aku kasih 1 sendok air, nanti kita bakal buat seperti pasta ya. Diaduk aja seperti ini. Campurin ke dalam adonan.
teman-teman, dan kita bakal ngulen pakai tangan, tapi masih di dalam wadah aja, nggak ngulen di kucek-kucek kayak cuci baju gitu ya. Lalu aku masukin mentega dan garam ya. Nanti bahan-bahannya aku taruh di deskripsi box ya. Kita aduk sampai mendekati kalis ya teman-teman. Ini aku ngaduknya sekitar 2 menit 3 menit ya teman-teman. Ini sudah mendekati kalis. Aku bakal diamkan lagi sekitar 1 jam di suhu ruang. Sebenarnya tergantung dengan suhu ruang kalian ya. Kalau cuacanya dingin, dia lebih lama mengembangnya, tapi kalau cuacanya panas, dia cepat untuk mengembang. Jadi intinya tunggu sampai 2 kali lipat ya. Teman-teman udah mengembang. Sebenarnya ini aku taruh di bawah terik matahari teman-teman, jadi dia mengembangnya 2 kali lipat kan, walaupun gak sampai 1 jam. Dan ini hangat banget adonannya. Langsung kita pindah ke alas datar ya. Kempeskan adonan, kita kempeskan terlebih dahulu, kita buang anginnya. Adonannya mau aku bagi masing-masing 40 gram ya. Kalau kalian gak ada timbangan, boleh dikira-kira aja ya. Kalau dirasa adonannya lembek, kita taburi tepung terigu sedikit saja di atasnya. Lalu kita masuk ke tahap pembulatan. Kita bulat-bulatkan saja seperti ini sampai permukaannya halus ya teman-teman. Terserah mau dibuletin seperti apa. Kalau saya lebih senang seperti ini ya, karena permukaannya itu bakal halus. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe ya, dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Lalu kita bakal diamkan sekitar 20 menit sampai 30 menit ya. Lanjut ke cara pembuatan flanya. Masukkan tepung terigu sekitar 2 sendok makan dan maizena sekitar 1 sendok makan. Lalu aku masukin susu cair. Ini aku pakai susu cair SKM ya, jadi nggak usah pakai gula banyak-banyak. Ini cukup diaduk aja seperti ini. Teman-teman jangan tanya telurnya mana ya, karena aku nggak pakai telur untuk flanya ya. Susu SKM cairnya sekitar 350 ml ya teman. Kita aduk seperti ini, jangan sampai ada yang bergerindil. Lalu aku mau masukin kopinya tanpa ampas, merek Nescafe 2 saset aja. Kita aduk, jangan sampai ada yang bergerindil ya. Aku masukin gula pasir 1 sendok makan, dan kita langsung masak aja. Kita aduk cepat seperti ini. Kiranya adonan sudah agak berat, tandanya sudah mengental, lalu kita matikan. Ini sudah meletup-meletup, tandanya sudah matang ya. Kita matikan kompornya. Setelah itu kita masukin margarinnya agar flanya nanti akan menjadi creamy ya. Setelah itu kita wadahin ke dalam mangkok. Lalu tutup fla menggunakan plastik agar nanti permukaannya tidak mengeras ya. Jadi kita tutup menggunakan plastik, kita tunggu dan diamkan sampai dingin. Lanjut ke tahap roti. Ini dia rotinya, kita taburi tepung terlebih dahulu agar tidak lengket. Lalu kita kempitkan dengan skipper. Kita tekan-tekan seperti ini ya, tapi jangan terlalu tipis ya teman-teman, sedang aja, sekitar 1 cm lah. Lalu next kita diamkan lagi sekitar 30 menit dan sampai 45 menit ya. Sudah 40 menit, kita lihat adonannya. Ini dia, kita lihat, kita tekan, dia mimbul ya teman-teman, balik lagi. Tapi kalau misalnya
adonannya kita pencet itu tidak balik lagi, berarti udah overproofing dan diangkat ringan ya teman-teman. Pastikan adonannya seperti itu, akan siap goreng. Lalu kita panaskan minyak, api kecil ya teman-teman, kecil banget pokoknya. Kita goreng, ini kan masih proses proofing ya, jadi dia bakal proofing di saat menggoreng. Jadi tandanya proofing kita itu belum 100% ya teman-teman. Jadi dia bakal proofing lagi ketika digoreng ya. Nanti bakal ada wetring. Teman-teman kalau bisa itu gorengnya di wadah yang alas dasarnya itu rata kayak gini ya, kayak teflon gini. Karena kenapa? Supaya dia muncul wetring ya teman-teman. Jadi bakal lebih cantik. Menurut teman-teman bikin donat itu harus muncul wetring gak sih? Penting gak sih? Sebenarnya sih penting menurut aku, karena wetring itu ada karena proofing kita itu mengembang dengan sempurna. Jadi harus benar-benar sempurna teman-teman. Jadi jika wetring tidak muncul, bisa jadi minyaknya terlalu panas cara menggorengnya dan belum mengembang dengan sempurna, makanya tidak terjadi wetring. Lanjut kita pindahkan flanya ke dalam plastik segitiga, lalu ujungnya nanti bakal aku gunting. Kita ambil satu untuk melubangi dalam donatnya. Aku ngelubanginya pakai gunting, nyari sumpit di mana-mana nggak ada, jadi aku lubangin pakai gunting aja. Kalau teman-teman ada sumpit atau pakai apa aja bisa sih, yang penting flanya masuk ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau toppingnya fla coffee, boleh diganti yang lain, abon atau topping glaze ya teman-teman. Oh iya, aku mau ngasih gula sedikit ya biar lebih cantik penampilannya. Jadi gulanya gula pasir aja, ditusuk lagi, dimasukin flanya. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Teman-teman, aku mau kasih lihat hasil donat yang aku buat. Ini seperti squishy teman-teman, lembut banget dan dia ini membal gitu teman-teman, persis banget squishy ya. Padahal tanpa mixer dan tanpa ulen, dengan metode autolisis, nggak perlu capek-capek ngulen. Cocok buat teman-teman yang nggak punya mixer. Kalian wajib coba bikin di rumah ya, semoga berhasil. Itu dia video dan resep pembuatan donat bomboloni. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Terima kasih.